Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sosial emosional Profesor Dr. Handa Yeti Zainil MA PhD, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan kami, izinkanlah kami untuk mempresentasikan tugas pada topik kedua mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu pada alur demonstrasi kontekstual. Nah, perkenalkan kami kelompok dari PPL Semansa Group. Nah, itu pertama Cindy Widya Gultom, Alfi Syafiani, Vito Rusdianto, saya sendiri Legoya Sendalika, Rica Purnamasari, dan Rianti Aulia. Baiklah, untuk presentasi pertama saya akan mengendal presentasi ini. Nah, pada alur demonstrasi kontekstual, ada pertanyaan pertama yang menanyakan tentang apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, eh, tantangan bagi guru untuk menjadi teladan dalam pembelajaran sosial emosional itu pertama, guru itu harus menjadi role model. Role model artian kata sebagai contoh bagi eh, peserta didik dan masyarakat juga tentunya eh, tentang bagaimana dalam hal sosial emosional. Juga guru harus bisa berpikiran positif. Nah, dalam hal berpikiran positif ini, itu juga merupakan tantangan bagi guru karena sebelum memasuki kelas atau setelah proses pembelajaran di kelas berlangsung, tentunya berbagai macam prasangka-prasangka akan terjadi. Guru juga sebelumnya juga bisa jadi membawa masalah dari luar ketika berada di dalam kelas. Nah, dalam hal ini guru perlu bisa memiliki kemampuan berpikiran positif. Karena apabila guru tidak berpikiran positif, nantinya akan berpengaruh bagi proses pembelajaran di dalam kelas. Apapun yang terjadi, apakah ketika di dalam kelas guru bertemu dengan peserta didik yang tidak membuat PR, atau guru bertemu dengan peserta didik yang bermalas-malasan bahkan tidur dalam kelas, untuk menghadapi itu semua, guru harus bisa berpikiran positif. Selanjutnya yaitu guru harus bisa menjadi fasilitator dalam kelas, harus mampu mengendalikan kelas agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak hanya sebagai seorang pengajar, guru adalah seorang yang memiliki peran sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan aktif dalam kelas, di dalam proses pembelajaran, agar peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna di setiap materi-materi yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya juga ada guru harus mampu berpikiran mengendalikan emosinya. Nah, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kelas. Ketika berada di dalam kelas, apapun bisa terjadi karena kita menghadapi berbagai macam karakter peserta didik dan berbagai juga macam masalah-masalah yang mereka bawa di dalam kelas. Nah, tentunya sebagai seorang guru harus bisa mengendalikan emosinya apabila sesuatu hal yang buruk terjadi di dalam kelas. Apakah mungkin peserta didik yang bertengkar dalam kelas, atau ada peserta didik yang tidak mematuhi perintah guru dalam kelas? Tentunya kita sebagai guru harus bisa memberikan efek positif dan bisa mengendalikan emosi kita bagaimana menghadapi peserta didik yang bermasalah tersebut. Nah, ada lagi tantangan yang lainnya adalah guru akan menghadapi berbagai macam latar belakang budaya, agama, gender, dan pendidikan peserta didik. Nah, dalam hal ini tentu merupakan sebuah tantangan yang tersendiri bagi guru, dikarenakan ada peserta didik yang memiliki budaya yang berbeda. Ada yang berasal dari kalau di Sumatera Barat itu ada yang berasal dari Minang, ada yang juga berasal dari Mentawai, dan juga ada berasal dari budaya-budaya para perantau dan negara lain. Tentunya ini akan membawa keberagaman tersendiri
di dalam kelas. Tentunya juga akan setiap karakter peserta didik yang yang berlatar belakang budaya yang berbeda memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Nah, ini tantangan ini bisa muncul yaitu berupa diskriminasi atau kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Apalagi di dalam lingkungan kelas itu juga sering terkenal dengan budaya bullying. Nah, satu peserta didik yang membuli temannya dengan keadaan yang berbeda darinya dari yang peserta didik yang dominan, tentunya akan bisa terjadi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu. Guru juga harus bisa handle masalah-masalah yang mungkin terjadi akibat dari perbedaan-perbedaan ini. Belum lagi nanti ada perbedaan agama, gender, dan pendidikan peserta didik. Selanjutnya adalah guru perlu konsisten dalam mengontrol perilaku dan tindakan seperti emosi, stres, dan berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan orang tua. Nah, di dalam pembentukan dalam hal dasar secara emosi, itu tentunya tidak hanya guru yang berperan di dalam pendidikan seorang peserta didik, tapi orang guru juga setidaknya melibatkan peran orang tua agar uh, sinergi antara lingkungan di sekolah dan lingkungan di rumah bisa berkolaboratif sehingga nanti akan membentuk kecerdasan emosional bagi setiap peserta didik. Nah, untuk mewujudkan ini, guru harus bisa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik, sehingga nantinya guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk mendidik peserta didik di rumah dan di sekolah. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riri. Silakan Riri. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Rianti akan melanjutkan mengenai topik selanjutnya, itu kasus yang berkaitan dengan pengalaman guru model pada saat proses pembelajaran atau proses PBM berlangsung. Nah, salah satu pengalaman yang pernah kami dapati sewaktu melaksanakan PPL 1 yaitu pada pelaksanaan siklus 1, di mana kami mendapatkan pengalaman dalam kesulitan dalam mengatur peserta didik. Jadi pada saat itu peserta didik untuk jam pelajarannya itu terpotong maksudnya di sini 1 jam sebelum istirahat, lalu dilanjutkan lagi 1 jam setelah jam istirahat sholat makan, sehingga ada cukup rentang waktu yang lama bagi peserta didik untuk istirahat. Nah, ketika guru model Bali masuk untuk memulai pembelajaran di jam yang kedua setelah istirahat, itu sedikit kesulitan dalam mengatur peserta didik dikarenakan ada beberapa peserta didik terutama yang perempuan yang terang-terangan tidak mematuhi guru model dengan tidak mengikuti instruksi guru model dalam memulai pembelajaran. Nah, pada saat kegiatan atau kejadian ini berlangsung, kami sedikit kewalahan dalam menghandle peserta didik di kelas ini karena memang secara umum mereka memang tipikal anak yang hiperaktif, yang kinestetik, sehingga uh, agak sedikit kesulitan dalam mengajak mereka kembali fokus di jam kedua. Sehingga guru model itu memberikan solusi dengan membuat pembelajaran atau merancang metode pembelajaran yang cocok dengan gaya belajar peserta didik. Nah, sebelum itu guru model itu harus bisa terlebih dahulu mengontrol emosinya. Jadi di sinilah terdapat pembelajaran sosial emosional bagi guru model itu sendiri dan juga bagi siswa, karena di sini dituntut guru model untuk bisa mengontrol dirinya terlebih dahulu untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi dalam menghadapi peserta didik agar memudahkan guru model dalam mengajak atau mempersiapkan kembali peserta didik untuk siap dalam belajar. Itu kasus yang atau pengalaman yang
pernah kami dapati sewaktu pelaksanaan PPL 1. Nah, selanjutnya, mohon maaf, Bang, bisa tolong dilanjutkan pada slide berikutnya? Oke, sebelumnya. Oke, setelahnya. Oke, baik. Nah, uh, oke, oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagaimana sih sekolah itu bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Uh, nah, salah satu kegiatan atau cara yang dapat dilakukan sekolah yaitu dengan memberikan program atau kegiatan yang khusus yang bisa memfokuskan uh, adanya pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Seperti pada saat pembelajaran berlangsung, diberikan kegiatan dalam bentuk mentoring atau program peer support dan juga program kelas khusus. Nah, di mana mentoring ini dilaksanakan di dalam kelas bersama dengan peserta didik sehingga di sini guru bisa memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan sosial emosional. Nah, selanjutnya itu sekolah juga dapat memfasilitasi pengembangan hubungan interpersonal yang positif antara peserta didik dan guru. Hal ini dapat difasilitasi dengan memberikan atau mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan yang berkolaboratif seperti kegiatan diskusi kelompok dan juga proyek proyek kolaboratif karena dengan adanya diskusi kelompok di sini akan membantu peserta didik dalam um, menghandle atau uh, uh, membentengi diri mereka bagaimana cara bertindak dan juga menghargai teman-temannya. Nah, disinilah bisa dilakukan pengembangan terhadap sosial emosional itu. Nah, selanjutnya yaitu cara yang kedua. Nah, sekolah dapat menggunakan metode pembelajaran yang bersifat inovatif. Nah, di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk bisa berkreasi atau memberikan kreativitas mereka sendiri dengan meningkatkan pembelajaran yang bersifat sosial emosional. Di sini guru memberikan pembelajaran dalam bentuk proyek atau berbasis masalah. Nah, disinilah peserta didik harus bisa menyelesaikan jika pembelajaran dimulai dengan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan mampu untuk memecahkan suatu permasalahan terkait topik yang sedang dipelajari atau jika itu dalam bentuk project, peserta didik akan menghasilkan sebuah karya. Nah, disinilah bisa dikembangkan kreativitas peserta didik. Dalam mengembangkan kreativitas ini nanti akan mengikut atau akan mengikut sertakan sosial emosional di dalamnya. Bagaimana cara dari peserta didik dalam menghadapi atau menangkap sebuah makna dari suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya itu sekolah harus mendukung atau membangun lingkungan yang aman dan juga inklusif. Maksudnya di sini sekolah menyediakan lingkungan yang bisa memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Dan jika di sekolah tersebut ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, nah disediakan juga lingkungan belajar yang bersifat inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, seperti yang ada di SMA 1 tempat kami melaksanakan PPL, karena ada beberapa peserta didik yang memang memiliki kebutuhan khusus, sehingga sekolah menyediakan atau memberikan arahan kepada guru dan juga kepada teman-teman sebaya dari peserta didik yang berkebutuhan khusus itu untuk dapat membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus sehingga mereka bisa menerima atau mendapatkan pembelajaran sama dengan siswa lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan budaya yang positif dan juga mengatasi perilaku yang bullying dan juga diskriminasi sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman dan juga inklusif untuk semua peserta didik. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Elvi akan melanjutkan presentasi kami mengenai pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan apa saja yang kita atau sekolah hadapi dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Yang pertama itu adalah tantangan yang terkait dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Dengan adanya keterbatasan waktu untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional, entah itu dalam
kegiatan rutin yang dilaksanakan di luar kegiatan pembelajaran di kelas ataupun yang kegiatan pembelajaran yang terintegrasi yang dilakukan di selama pembelajaran berlangsung ataupun dalam kegiatan yang berlaku seperti protokol, seperti budaya ataupun tata tertib yang ada di sekolah itu memberikan tantangan yang salah satu hal yang menghambat sekolah untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional karena membutuhkan waktu yang panjang untuk menerapkannya dan juga membutuhkan sumber daya yang lebih banyak seperti anggaran ataupun personil atau nanti pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional di sekolah itu. Yang hal ini dengan adanya tantangan itu dapat membatasi kemampuan sekolah untuk mengembangkan program dan kegiatan yang efektif, di mana mungkin dengan adanya waktu yang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ataupun juga sumber daya yang kurang memadai akan membuat pembelajaran sosial emosional itu sulit untuk diterapkan dengan baik dan efektif di sekolah. Yang kedua itu ada kurikulum yang padat dan sering berubah dapat menjadi hambatan dalam pengembangan program dan kegiatan khusus untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Kurikulum di sini maksudnya bagaimana dalam perjalanannya, dalam pengimplementasian pembelajaran sosial emosional, entah kadang kurikulum itu berpindah-pindah atau berubah dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya, itu membutuhkan waktu untuk bagaimana guru atau pihak-pihak sekolah untuk mengadaptasi diri dengan kurikulum yang ada. Dan itu pasti membutuhkan tantangan tersendiri juga untuk menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional untuk digunakan di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, lanjut. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan yang berasal dari luar sekolah atau tantangan yang dihadapi oleh sekolah itu dari segi orang tua. Tidak adanya keterlibatan yang baik ataupun dukungan yang baik dari orang tua murid atau wali murid dalam mengembangkan program dan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didik. Yang mana harusnya itu memberikan dampak yang baik agar pembelajaran sosial emosional dapat dijalankan dengan baik di sekolah. Namun dengan tidak adanya dukungan yang baik dari orang tua, maka hal itu juga memberikan dampak atau tantangan tersendiri untuk sekolah dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan baik. Kemudian lanjut. Mengenai apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Oke, menurut kami itu merupakan hal yang pasti. Memang karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena kita tahu bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuannya sendiri, memiliki gaya belajar, bakat, minat, dan juga hal-hal lain yang memang lebih unik dari antara satu dengan yang lainnya. Yang hal itu dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena dengan kondisi peserta didik yang beragam tersebut, dengan karakteristik mereka yang beragam, diperlukan juga pendekatan yang berbeda untuk memberikan pembelajaran sosial emosional yang baik dan efektif kepada peserta didik. Mungkin demikian dari saya lanjutkan ke presenter selanjutnya. Baiklah, saya akan membahas mengenai apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada poin, peserta didik juga memiliki perbedaan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan fisik, psikologi, sosial emosional. Hal ini dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, karena peserta didik mungkin memerlukan dukungan dan intervensi yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan sosial emosional mereka. Nah, maksudnya di sini, setiap anak itu tumbuh kembangnya ditentukan dengan background yang berbeda-beda. So, yang jadi poin pentingnya adalah bagaimana mereka bisa belajar di kelas, tampil di kelas, mengerjakan pekerjaan di kelas, maksudnya tugas-tugas di kelas itu merupakan hasil dari social emotional yang baik tadi. How they can make decisions itu merupakan dari pengaruh social emotional. Jadi pengaruh dari lingkungan, pertumbuh kembangannya dari orang tua, didikan dari orang tua, lingkungan, keluarga itu semua mengandung, bercampur di dalam perkembangan sosial emosional. Nah, serta peserta didik yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena nilai norma sosial yang yang berbeda-beda dapat memberikan persepsi pemahaman peserta didik terhadap sosial emosional tadi. Ya, karena dari background berbeda tadi, maka terjadilah cara atau tingkah anak itu berbeda-beda di dalam kelas gitu, karena pengaruh dari background yang berbeda dan beda tadi. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah,
Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, poinnya sekolah dapat memperhatikan perbedaan individu dalam memfasilitasi pembelajaran sosial emosional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa tadi. Nah, di sini juga kita memberikan poin tentang bully free zone. Before we going further about this, let's discuss bahwa ini sangat miris sekali karena anak ini ada yang video yang viral mengenai anak yang normal tumbuh kembangnya, namun karena dibully dia harus bersekolah di sekolah yang khusus gitu, sekolah luar biasa. Ini adalah potret yang cukup miris ya teman-teman. Karena apa? Karena ini tadi karakter. Sebenarnya apa yang salah pada anak-anak ini? Ini di lingkungan SD loh. Apa yang salah kepada our young generation itu? Apa yang salah? Dia normal, tapi karena itu tadi, dan latar belakang background sosialnya, keluarganya juga bukan dari keluarga yang mampu gitu. Jadi dia memprefer untuk ya udah daripada dibully, mending disekolahkan di sekolah yang notabene untuk anak yang punya special needs gitu. Ini yang terjadi gitu. How sekolah bisa mempromot karakter, dikoordinasikan dengan orang tua. Kita tuh perlu memperbaiki karakter ini. Itu yang jadi bahan isu yang kayaknya sekarang kita hadapi. Sekolah harus mempromosikan inklusivitas dan keberagaman untuk memfasilitasi pembelajaran sosial emosional. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromot interaksi sosial yang positif dan menghargai perbedaan, mengatasi diskriminasi dan perilaku bullying gitu. Tapi tetap aja di mana-mana tetap masih ada hal-hal ini gitu. Ini adalah kenapa kita memerlukan koordinasi kepada orang tua, kepada bagaimana kita membuild karakter ini untuk mengappreciate antara satu dengan yang lainnya gitu. Kita sama gitu. Ini yang perlu kita mungkin lebih deep gitu mempelajarinya gitu. Mengimplementnya bagaimana gitu. Selanjutnya, poin selanjutnya yang terakhir, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Nah, ini balik lagi. Sekolah harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum, memastikan bahwa aspek sosial emosional dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum pengajaran. Nah, ini tadi artinya kita perlu mungkin solusi yang menurut kelompok yang mungkin kita dapat lakukan mungkin dengan menambahkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi dalam setiap kegiatan di sekolah gitu. Ada hal yang perlu kita perbaiki dari karakter tadi. Mungkin waktu kita kecil dulu, waktu SD, mungkin kita dapat punya pembelajaran tentang budi pekerti. Mungkin sekarang ada solusi lainnya yang bisa menginput dari tentang pembelajaran tentang sesuai dengan apa tuh manner gitu. How to handle social emotional with friends, with teachers, with our society gitu. Itu yang perlu sepertinya sekarang. Selain itu juga karena social emotional itu kayak boundaries gitu untuk memfilter tentang sekarang sosial media atau hal-hal yang mungkin kiranya banyak sekali pengaruh negatif dari era abad 21 ini dengan kemajuan teknologi. Ini yang perlu kita integrasikan dalam pembelajaran gitu. Sekolah harus membangun kemitraan dengan orang tua, ya, masyarakat, mendukung pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua lagi disebutkan, dan juga memberikan dukungan sumber daya yang mungkin diperlukan dengan berbenah dari sistem instansinya sendiri gitu, dari instansi pendidikan, pemangku kebijakannya harus memperhatikan gitu. Ini anak-anak yang akan melanjutkan generasi ke depan. Kalau karakternya tidak baik, so social emotional means nothing gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke speaker selanjutnya. Terima kasih. Well, thank you for the floor. It's my turn to discuss about the example that we can see from the movie. Yang sangat tersohor sekali ya. Ini dari movie Laskar Pelangi. Jadi movie ini adalah sebuah cerita perjuangan Bu Muslimah dan juga Bapak Harfan, dua orang guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan, di mana dengan usaha dan kesungguhan mereka berdua berhasil memajukan pendidikan di Desa Gantong, satu desa terpencil di Pulau Balitong. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajarin dari sebuah movie dari Laskar Pelangi berikut ini. Nah,
yang bisa kita pelajari dari film tersebut sebagai agents of change adalah dalam film Laskar Pelangi ini, guru yang diperankan oleh Ikran Nagara dan Cut Mini berhasil membawa semangat belajar peserta didik dengan memotivasi mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa belajar dapat membawa perubahan dan kebaikan bagi diri mereka sendiri dan juga komunitasnya. Nah, motivasi ini yang tentunya harus harus pertama kali ada dalam peserta didik kita. Karena without motivation, gak ada alasan mereka untuk mendidikan gitu. Gak ada alasan kalau tidak ada dari motivasi terlebih dahulu. Nah, itu satu praktik baik yang bisa kita ambil dalam sebuah movie Laskar Pelangi yang sangat tersohor itu. Nah, untuk yang lain dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya silakan kepada Kito. Baik, saya akan menjelaskan apa yang bisa kita pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang kedua, eh, yaitu guru dalam film Laskar Pelangi juga menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan metode pengajaran yang menarik dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka, sehingga peserta didik antusias dalam belajar dan menjadi lebih aktif dengan metode yang diberikan. Di sini kita lihat bahwasanya dalam kegiatan persekolahannya itu hanya sekolahnya itu sangat sederhana, namun sangat menarik bagi siswa. Siswanya menjadi senang untuk hadir ke sekolah karena guru mampu menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan kreatif, yaitu sesuai dengan keadaan alamnya. Kemudian metode pembelajarannya itu langsung terhubung dengan alam. Sebagai contoh pada perlombaan yang diikutinya, yaitu gurunya menggunakan uh, kostum yang berasal dari alam, yang dibuat dari alam, uh, yang mana pada awalnya itu mungkin terlihat uh, diketawain oleh banyak orang, tapi karena mereka dengan bangga menampilkannya, karena itulah terbangun sosial emosional oleh gurunya, bahwa itulah alamnya, itulah negerinya. Jadi mereka dengan bangga menampilkan apa apa yang dia tampilkan, sehingga itu menjadi hal yang menarik, dan um, peserta didiknya juga termotivasi untuk terus mengimprove dirinya dan juga bangga dengan apa yang dimilikinya. Selanjutnya, kemudian guru dalam film ini juga memotivasi peserta didik untuk berprestasi dan meraih cita-cita mereka dengan memperlihatkan peran peran model dan memberikan dorongan serta dukungan yang dibutuhkan. Dari hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa peran guru sebagai agen perubahan sangat penting dalam memajukan dunia pendidikan. Guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pemimpin dan inspirator bagi peserta didik. Di sini bahwasanya kita lihat guru tersebut melihat potensi dari peserta didiknya terlebih dahulu, mana yang bisa dikembangkan untuk tingkat lebih lanjut dan mana yang harus dimulai dari awal. Seperti contoh pada film tersebut, awal mulanya sekolah itu hampir berhenti karena peserta didiknya tidak mencukupi 10 orang. Namun karena ada satu anak yang memiliki kebutuhan khusus, uh, terpaksa diterima agar sekolah tersebut bisa lanjut. Namun hal menariknya di sini, uh, anak-anak itu dapat mencapai uh, targetnya, dapat mencapai tujuannya masing-masing. Yang mana anak-anak yang memiliki level lanjut tetap dapat mengembangkan pengetahuannya, ilmunya ke jenjang lebih tinggi, dan anak yang dari awal memang butuh bantuan khusus dapat dibimbing sama yang teman-temannya juga. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa guru hubungan sosial emosional antara peserta didik dan guru itu memang harus dibangun jika ingin
membangun suatu pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi peserta didik, dan juga untuk membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Peserta didik dapat pendidik dapat merelatekan apa yang dia pelajari itu dengan alam sekitarnya, sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna. Kemudian terlihat juga bahwasanya ketika guru itu memotivasi peserta didiknya mengikuti berbagai lomba. Di sana gurunya itu menanamkan bahwasanya kita harus mencoba mencari pengalaman dari luar agar tetap memprove dirinya. Tapi alhamdulillah di dalam film tersebut dia bisa berhasil menggapai apa yang dia impikan. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.